kita menjadi guru itu ada dua kemungkinan yang kita dapatkan. Yang pertama adalah amal jariah, dan bisa jadi yang kedua adalah dosa jariah. Mengerikan ya? Iya. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Iim lagi di video kali ini. Dan semoga sebelumnya teman-teman dalam keadaan sehat, seterusnya selamanya tetap menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi, semoga ini bisa menjadi motivasi ataupun menjadi contoh ya dari teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang kurang baik dari saya, mohon kritik dan saran boleh di kolom komentar atau DM ke Instagram aku juga boleh, terserah ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman dan juga sebuah catatan kenapa sampai dengan detik ini saya masih pengen menjadi seorang guru yang terbaik versi saya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau misalkan kita kerja, itu kan salah satu yang menjadi poin itu adalah gaji ya teman-teman, atau penghasilan. Karena dengan penghasilan itu kita bisa menyambung hidup kita. Karena kita nggak boleh munafik ya. Jadi nggak apa-apa gaji dikit, karena aku nggak mengejar gaji gitu kan. Ya nggak boleh kayak gitu. Karena kita diminta sama Allah juga untuk berikhtiar untuk mengais rezeki dari berbagai pintu yang sudah Allah berikan. Tapi kalau misalkan menjadi seorang guru, apalagi guru honorer yang belum masuk dapodik gitu ya, guru honorer yang masih memegang SK kepala sekolah saja itu memang belum seberapa untuk penghasilannya. Tapi kenapa ya saya itu yang saya rasakan dari dulu itu, seberapapun uang yang saya pegang itu cukup. Jadi ketika saya megang uang yang cukup banyak, dia cukup dan ternyata pas waktu itu juga ada sesuatu hal yang harus saya keluarkan cukup banyak. Tapi ketika saya memegang uang yang dalam tanda kutip ya cukup sederhana gitu ya uangnya, tapi pengeluaran saya pun juga menyesuaikan dan tidak ada kebutuhan yang mendesak lainnya gitu loh. Dan itu ternyata sudah Allah atur. Jadi teman-teman jangan pernah khawatir yang namanya rezeki. Walaupun kadang kalau saya lagi pusing gitu ya, atau lagi bukan pusing sih, kayak lagi merenung gitu, kadang juga apa ya, mikir kok rezekinya nggak ditambah-tambah sama Allah. Tapi ternyata rezekinya itu cukup gitu loh. Kalau memang untuk berfoya-foya atau memenuhi kebutuhan tersier misalkan, itu ya masih perlu diperjuangkan lagi. Menjadi seorang guru itu bagi saya adalah sebuah kendaraan. Guru itu adalah kendaraan untuk saya khususnya nanti buat pulang. Agak horor ya, enggak, kayak ini enggak horor. Jadi kita kan ada di dunia ini ya, kita udah tahu lah di samping kanan kiri kita itu bahwa kita pasti akan kembali nantinya. Nggak tahu apakah 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Apakah usia kita bisa sampai 80 tahun? Apakah usia kita bisa sampai 30 tahun misalkan, kita nggak tahu. Karena itu hal yang gaib. Tapi Allah kan sudah memberitahu kepada kita bahwa siapkan apa yang kalian bisa. Dan salah satunya itu dengan pekerjaan kita. Semua pekerjaan itu bagi saya baik. Apapun yang kita lakukan itu baik. Selama yang kita jalankan atau apa yang kita berikan dalam pekerjaan kita itu juga positif, baik juga ya, nggak ada yang menyimpang. Termasuk salah satunya adalah guru. Tentu di guru itu kan kita akan memberikan atau menyalurkan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh gitu ya, kepada peserta didik kita, kepada anak didik kita. Dan kita juga tahu kalau di agama Islam itu sudah dijelaskan bahwa salah satu amal yang tidak akan terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan kalau misalnya kita bertemu nih satu hari bertemu dengan 60 siswa misalkan di 2 kelas, kemudian kita sudah memberikan satu informasi yang baik dan dijalankan oleh semuanya, itu kan sudah menjadi amal jariah untuk kita. Nah itu loh, dan kalau misalkan dia nanti
menyalurkan ke orang lain, orang lain lagi, itu kan juga menjadi jariah yang terus mengalir. Nah, itu loh yang menjadi salah satu prinsip yang selalu saya pegang. Saya mau menjadi guru karena ini adalah ladang yang paling menjanjikan bagi saya untuk bisa saya tunaikan sebagai kendaraan untuk pulang. Ya, teman-teman yang masih bingung mau jadi guru, maju mundur karena kalau mau jadi guru kok harus jadi honorer dulu. Kalau mau dapat dapodik itu kok ya harus berjuang dulu dari honorer. Tenang teman-teman, kembali lagi kalian harus yakin bahwa keputusan kalian untuk menjadi seorang guru itu bukan sebuah keputusan yang salah, dan itu bagi saya adalah keputusan yang sangat tepat sekali karena akan pasti ada jalannya gitu loh yang Allah bukakan kepada kita. Yang penting kita baik, yang penting kita bagus gitu. Tapi ada satu catatan yang mau saya sampaikan. Ini yang cukup penting ya. Guru, mau menjadi guru, guru kan dia manusia ya. Manusia itu ada banyak sekali ragamnya. Ada yang baik, ada yang nggak baik, dan tidak menutup kemungkinan kita menjadi seorang guru itu banyak khilafnya juga. Saya salah menyampaikan pendidikan ke anak, atau saya salah memberikan contoh yang akhirnya dicontoh sama anak-anak dan diteruskan contoh itu, padahal itu salah, sesuatu yang salah. Nah, kalau misalkan kita melakukan yang benar dan kita melakukan yang salah, di konsep pemikiran saya itu selalu gini. Kita menjadi guru itu ada dua kemungkinan yang kita dapatkan. Yang pertama adalah amal jariah, dan bisa jadi yang kedua adalah dosa jariah. Mengerikan ya? Iya, karena kalau misalkan yang kita berikan itu adalah ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, maka kita akan mendapatkan amal jariah. Itu akan menjadi amal untuk kita dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita meneladankan lah ya, kita menjadi guru itu guru yang jahat misalnya, guru yang suka menuduh orang lain, yang sombong, guru yang tidak berkarakter. Nah, kemudian kita dicontoh sama anak-anak, oh saya itu nakal kayak gini misalnya, saya jadi maaf kayak berandalan kayak gini karena saya dicontohkan sama guru saya. Nah, itu bisa jadi dosa jariah. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman jadi guru, ayo kita menjadi guru yang baik, guru yang berkarakter. Bukan hanya kita menginginkan peserta didik kita yang berkarakter, tapi dimulai dari kita. Karena kalau dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kan yang pertama adalah ingar sosum teladan. Ketika kita menjadi orang dewasa, ketika kita menjadi guru, kita adalah teladan, kita adalah role model, kita adalah orang yang menjadi sosok panutan kepada anak-anak dan kita memberikan contoh pada mereka. Maka ayo kita berikan contoh yang baik supaya itu bisa menjadi penolong kita nantinya di ketika kita sudah pulang. Gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita menimbun dosa jariah dan yang akan membebankan kita juga. Sebetulnya untuk semua pekerjaan itu sama ya, dan tidak ada pekerjaan yang buruk bagi saya selama di situ ada kebaikan yang menyertai. Tapi memang di video ini karena profesi saya guru, atau saya sedang memperjuangkan profesi guru, saya mau meyakinkan teman-teman bahwa kalian memilih menjadi seorang guru, kalian sedang berjuang di pendidikan, di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kalian sedang ikut PPG, kalian sedang honorer yang sedang memperjuangkan dapodik, nggak apa-apa teman-teman. Ini adalah sebuah perjuangan yang semoga dengan bismillah nanti kita bisa sampai alhamdulillah gitu ya. Itu adalah sebuah keputusan tepat untuk teman-teman menjadi seorang guru. Gitu. Itu sih kalau dari aku, dari saya, alasan menjadi guru itu simple dan sederhana. Karena ini menjadi kendaraan saya buat pulang nantinya. Salah satu kendaraan yang bisa saya jalankan untuk saya pulang. Gitu. Ya buat apa sih kita hidup terlalu mengejar dunia? Karena ya ujung-ujungnya kita kan kembali sama Allah. Tapi kita memang nggak boleh kalau misalkan ibadah terus, nggak ada ikhtiar buat berpenghasilan, tidak ada ikhtiar untuk mengejar dunia. Ya nggak boleh juga kalau misalkan terlalu ibadah terus gitu ya, karena harus seimbang. Allah pun juga sudah mempersilahkan atau bahkan mengharuskan kita ikhtiar buat urusan dunia dan juga akhirat. Jadi semuanya
adil. Ya teman-teman, kira-kira itu aja yang mau aku sampaikan. Terima kasih sudah menjadi guru hebat untuk anak didik kita dan teruslah berjuang memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman guru di Indonesia.